Pernahkah kamu merasa seperti seseorang yang kamu cintai perlahan menghilang dari hidupmu, meski dia masih ada di dekatmu? Apakah kamu merasakan keheningan di antara kalian menjadi lebih keras dari percakapan manapun? Surat cinta orang ini sedang berpikir untuk meninggalkan hidupmu. Dan itu bukan hanya firasat, itu adalah gema dari apa yang sudah dirasakan oleh jiwamu. Tapi ada sesuatu yang sangat kuat yang bisa kamu lakukan sekarang juga untuk mengubah takdir itu sebelum perpisahan benar-benar terjadi. Aku hadir di sini hari ini sebagai utusan, bukan untuk menakutimu, tapi untuk membuka mata hatimu. Jika kamu mulai merasakan dinginnya jarak, ketidakhadiran dalam kata-kata, atau kasih sayang yang tak lagi terasa sama, maka pesan ini memang ditujukan untukmu. Bukan kebetulan kamu mendengarnya sekarang. Ada jalan keluar, tapi itu bukan terletak pada kepanikan, melainkan pada transformasi dari dalam. Dan itulah yang akan aku bagikan hari ini. Sebelum kita lanjut, tarik napas dalam-dalam, dan pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Ini akan menjamin pesan-pesan seperti ini sampai kepadamu tepat di waktu yang ilahi. Karena waktu spiritual tidak pernah salah, dan hari ini ia membawamu ke sini karena sebuah alasan yang melampaui logika. Kamu tidak perlu mengejar seseorang yang mulai menjauh. Tapi kamu perlu memahami mengapa dia menjauh. Terkadang, itu bukan karena dia tidak mencintaimu, tapi karena dia merasa tidak dihargai. Dan saat kamu mengubah energimu, segalanya di sekitarmu mulai bergeser. Dia akan merasakan. Dia akan menyadari. Dan apa yang tadinya hendak pergi, bisa saja ingin kembali. Orang yang kamu cintai itu mungkin sedang menguji perasaannya sendiri, atau menunggu sebuah tanda. Tapi bukan tanda sembarangan. Itu adalah tanda yang hanya bisa kamu kirimkan dari jiwamu yang sadar. Dan itu bukan melalui kata-kata, tapi melalui sikapmu, keputusan tenangmu untuk mengubah arah tanpa perlu meminta perhatian. Itulah yang menarik. Hubungan tidak hancur karena pertengkaran. Mereka hancur karena akumulasi dari hal-hal yang tak pernah disampaikan dari hati. Dan hari ini, kamu punya kesempatan untuk memulihkan semua itu, dimulai dari dirimu sendiri. Apa yang kamu pancarkan saat kamu diam? Cinta atau rasa takut? Percaya diri atau rasa cemas? Ini jauh lebih kuat dari kata-kata. Kalau pesan ini sudah mulai menyentuh hatimu, klik tombol suka sekarang juga, secara halus dan sadar. Ini bukan hanya bentuk dukungan untuk channel ini, tapi juga sinyal kepada alam semesta bahwa kamu siap melakukan perubahan. Sekarang dengarkan dengan saksama. Mungkin hatinya masih terhubung dengan hatimu, tapi sinyal yang dia terima mungkin sedang mendorongnya menjauh. Ini bukan salahmu. Tapi tanggung jawab untuk mengubahnya ada di tanganmu, jika kamu ingin hubungan ini bertahan. Semuanya dimulai dari keheningan, dari sikap, dari cahaya yang kamu nyalakan kembali di dalam dirimu. Ada kode-kode tak terlihat dalam cinta yang tidak dimengerti oleh orang yang hidup secara otomatis. Salah satunya adalah koneksi energi. Ketika kamu kembali terhubung dengan esensi femininmu, dengan harga dirimu, dengan cinta diri yang bergetar tinggi, segalanya merespons. Dia juga akan merasakannya. Meskipun dalam diam. Kadang, jarak bukanlah akhir, tapi jeda dari langit agar kamu bisa menemukan dirimu kembali. Dan mungkin rasa sakit yang kamu rasakan sekarang adalah pintu untuk kebangkitanmu. Jangan sia-siakan panggilan ini. Karena siapa yang menghindari rasa sakit, juga menghindari transformasi. Dan hari ini, kamu diundang untuk melewati lembah ini dengan tujuan suci. Kamu tidak perlu merendahkan diri demi mempertahankan seseorang. Yang menjaga hubungan tetap sehat adalah keaslian, daya tarik dari cinta diri.
Saat kamu belajar menempatkan dirimu sebagai prioritas tanpa kehilangan kelembutan, sesuatu dalam dirimu akan mulai tumbuh. Dia akan merasakannya. Dia akan menyadarinya. Dan hal yang tadinya dia pikir ingin tinggalkan, jadi bersinar kembali. Bagikan pesan ini kepada seseorang yang juga butuh mendengarnya. Banyak wanita sedang merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan sekarang, merasa sendirian, padahal hanya lupa akan kekuatan mereka sendiri. Jika yang tersisa hanyalah kebingungan, ketahuilah bahwa itu bukan hal buruk. Itu bisa menjadi lahan subur bagi kebangkitanmu. Meragukan hubungan itu sehat. Yang tidak sehat adalah menghapus dirimu demi membuat orang lain tetap tinggal. Pola seperti itu tidak akan bertahan lama. Dan kamu dilahirkan untuk lebih dari sekadar mengemis perhatian. Di saat ini, mungkin kamu menginginkan jawaban. Tapi lebih dari jawaban, kamu butuh kejelasan. Kejelasan untuk memandang dirimu dengan cinta. Kejelasan untuk mengenali pola yang membuatmu terjebak dalam siklus luka yang sama. Karena ya, ada pola di sini. Dan ketika kamu menyadarinya, kamu bisa memutusnya. Kunci untuk membuka siklus ini tidak ada di tangannya. Itu ada di tanganmu. Dan apa yang kamu lakukan mulai sekarang akan mengubah segalanya. Perubahan sikap sederhana, keputusan tenang, penempatan emosi yang baru, bisa membalikkan keadaan. Tapi itu harus datang dari dirimu, bukan dari ketakutan akan kehilangan. Wanita yang dulu dia kenal mungkin telah padam, tanpa sadar. Tapi dia masih hidup di dalam dirimu. Dia hanya perlu dipanggil kembali. Bukan dengan kepanikan, tapi dengan kebijaksanaan. Kamu perlu mengingat siapa dirimu sebelum rasa takut mengambil alih. Wanita yang ringan, bersinar, percaya diri, dia masih ada, hanya tertidur. Kalau kamu merasa ini masuk akal, tuliskan di kolom komentar, saya memilih untuk terhubung kembali. Itu menjadi ikrar kepada dirimu sendiri. Versi dirimu yang tidak memohon, tapi menginspirasi. Yang tidak mengejar, tapi menarik. Yang tidak lelah, tapi tetap mekar di tengah badai. Kadang, semua yang dia tunggu hanyalah merasakan bahwa kamu kembali menjadi dirimu sendiri. Bahwa kamu bukan lagi wanita yang kehilangan dirinya demi menyenangkan. Tapi wanita yang tahu bahwa ketika dia berubah, segala sesuatu di sekitarnya pun ikut berubah. Termasuk perasaan orang itu. Tahukah kamu kenapa? Karena hatinya mengenali cahayamu, bahkan saat dia mencoba menjauh. Dan ketika cahaya itu bersinar kembali, dia tidak bisa menolaknya. Bukan karena manipulasi, tapi karena koneksi. Dan koneksi ini adalah warisan ilahimu, kamu hanya perlu mengaktifkannya dengan kesadaran. Dan sekarang aku tanya, apakah kamu siap untuk membalikkan keadaan ini? Karena langkah berikutnya bukan tentang dia. Ini tentang dirimu. Tentang bagaimana kamu akan melangkah dari apa yang kamu rasakan. Dan jika kamu memilih untuk selaras dengan kebenaranmu, dengan esensimu, maka tidak ada apapun yang bisa mengambil dari hidupmu sesuatu yang memang menjadi hakmu. Keputusan ada di tanganmu. Tapi ketahuilah bahwa seluruh langit sudah berpihak kepadamu. Semua yang kamu butuhkan sekarang adalah berdiri teguh, tanpa rasa takut. Dengan keyakinan. Dengan kejelasan. Dan biarkan wanita yang kamu takdirkan untuk menjadi, mengambil tempatnya kembali. Kembali besok, karena di video selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara untuk terhubung kembali dengan kekuatan batin ini tanpa tergantung pada kembalinya siapapun. Sampai saat itu, simpan pesan ini di hatimu. Kamu masih punya waktu untuk mengubah segalanya.
Jika kamu sampai di sini dan hatimu masih terbuka, itu menjadi tanda bahwa kamu adalah wanita dewa percayakan untuk Algo Mayor. Dan sebagai balasannya, aku minta satu hal kecil. Periksa sekarang apakah kamu sudah subscribe channel ini, agar para malaikat yang telah menuntunmu ke sini bisa terus menjagamu melalui setiap mensagem yang akan datang. Kamu tidak sampai sejauh ini hanya untuk mendengar kata-kata kosong. Kamu sampai di sini karena semesta menjawab suara hatimu. Dan sebagai bagian dari perjalanan ini, aku diutus bukan untuk menghibur, tapi untuk mengacaukan zona nyamanmu. Karena hanya setelah kekacauan datanglah kejelasan sejati. Jika hatimu sedang mengangguk, beri like sebagai bentuk persetujuan batinmu. Ini bukan soal angka di layar, tapi tentang energi yang kita bangun bersama di sini. Sebuah ruang rohani tempat kamu bisa kembali menjadi utuh, perlahan tapi kuat. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Ketika seseorang berpikir untuk meninggalkanmu, seringkali mereka ingin tahu apakah kamu akan mempertahankan harga dirimu atau akan kehilangan dirimu demi mereka. Dan itulah momen di mana hatinya memutuskan tetap atau pergi. Maka kamu harus memilih siapa yang kamu bela, dirimu atau perasaan yang membutakanmu. Jangan salah paham, mencintai tidak pernah salah. Tapi melupakan dirimu sendiri karena cinta, itulah yang menjadi racun. Dia mungkin tidak pernah memintamu berubah, tapi kamu berubah. Menyesuaikan diri, mengecilkan cahaya, meredam kekuatanmu. Kini saatnya kamu mengembalikannya. Bukan demi dia, tapi demi jiwamu sendiri. Ketika seseorang merasa akan kehilangan versi terbaik dari dirimu, dia akan mulai ragu untuk pergi. Tapi jika dia melihat kamu tetap berada dalam energi yang sama, mengalah, menunggu, takut, maka dia merasa tidak ada yang perlu dia pertahankan. Ini bukan tentang permainan. Ini tentang frekuensi. Wanita yang menyadari nilainya tidak butuh kepastian dari siapapun. Justru itulah yang membuat orang ingin tetap tinggal. Karena getaran dari seorang wanita yang pulih, yang berdiri dalam keutuhannya, adalah magnet yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dan kamu bisa menjadi wanita itu mulai sekarang. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin kamu terlalu sibuk mencintai dia hingga kamu lupa mencintai siapa dirimu ketika bersamanya? Dan jika kamu kehilangan arah dalam hubungan itu, bukan dia yang harus disalahkan, tapi hatimu yang terlalu lama diam. Sekarang saatnya kamu berbicara tanpa kata. Jangan menunggu perubahan dari dia yang bahkan tak tahu kamu sedang terluka. Kamu tidak sedang meminta belas kasih, kamu sedang membangun kembali kerajaan jiwamu yang selama ini runtuh oleh pengharapan yang keliru. Dan kerajaan itu dibangun di dalam batin, di tempat yang tak bisa dirusak oleh siapapun. Tinggalkan komentar, saya memilih kembali ke diriku sendiri jika ini menyentuh hatimu. Kata-kata itu akan menjadi deklarasi pertamamu untuk memulai kembali dengan fondasi yang tidak goyah hanya karena seseorang ingin pergi. Ingat, kadang yang kamu anggap akhir adalah awal yang disamarkan. Kadang kehilangan itu adalah cara langit membuka jalan untuk pemulihan. Tapi langit menunggu keputusanmu. Tidak bisa bertindak sebelum kamu berdiri dan berkata, "Cukup. Aku layak dicintai tanpa kehilangan diriku." Mungkin kamu bertanya, apakah masih bisa dia kembali mencintai seperti dulu? Jawabannya tidak penting, sampai kamu mencintai dirimu lebih dulu. Karena cinta yang kamu berikan pada dirimu sendiri akan menjadi standar yang dia harus penuhi. Kalau tidak, dia akan pergi. Dan kali ini, kamu akan membiarkannya dengan tenang. Berhentilah memohon perhatiannya dalam doamu. Mulailah mendoakan matamu agar terbuka. Karena kadang, kita tidak kekurangan cinta,
Kita hanya buta terhadap cinta yang menyakitkan. Dan kamu layak untuk cinta yang tidak membuatmu merasa kecil, tapi yang menumbuhkanmu menjadi versi ilahimu. Aku tahu kamu lelah. Tapi kelelahan bukan akhir. Itu hanya tanda bahwa sudah terlalu lama kamu berjalan menjauh dari dirimu sendiri. Sekarang waktunya pulang. Kembali ke pusat kekuatanmu. Dan dari tempat itu, kamu akan melihat bahwa dunia dan dia akan mulai memperlakukanmu dengan cara yang berbeda. Kalau kamu masih bersamaku sampai di sini, berarti jiwamu siap. Dan jika kamu siap, semesta akan bergerak. Tapi kamu harus mulai sekarang. Dengan diam yang penuh makna. Dengan tindakan yang lahir dari kesadaran, bukan emosi sesaat. Apa yang kamu izinkan akan menetap. Dan jika kamu terus mengizinkan energi rendah mengelilingimu, maka dia dan siapapun setelahnya akan merasa tidak perlu berubah. Tapi begitu kamu mengatur ulang batasmu, kamu memanggil masuk mereka yang layak. Termasuk dia, jika dia mampu berubah. Cinta sejati tidak membuatmu merasa tidak cukup. Tidak membuatmu merasa harus terus membuktikan. Jika kamu terus merasa begitu, mungkin bukan cinta yang sedang kamu perjuangkan, tapi ilusi dari masa lalu yang belum kamu lepaskan. Dan melepaskan bukan berarti kalah. Itu berarti menang atas dirimu sendiri. Mulailah hari ini. Dengan cara kamu berbicara pada dirimu. Dengan cara kamu merawat dirimu. Karena saat kamu memperlakukan dirimu dengan penuh kasih, dunia pun akan belajar memperlakukanmu dengan cara yang sama. Termasuk dia. Dia hanya akan mencintai kamu sebaik kamu mencintai dirimu sendiri. Lanjutkan bersamaku, karena masih ada yang perlu kamu dengar, sesuatu yang akan membuka mata batinmu lebih dalam lagi. Tapi jangan terburu-buru. Rasakan dulu setiap kata di sini. Karena apa yang akan datang, bukan sekadar pesan, tapi kunci yang telah lama kamu cari. Terima kasih telah sampai di bagian terakhir dari pesan ini. Itu sendiri sudah menunjukkan seberapa dalam hatimu terhubung dengan apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Dan kalau kata-kata ini menyentuh sesuatu yang kamu tahu perlu diubah, maka aku Quero Tedizer, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita sedang membuka ruang baru, ruang penyadaran, pemulihan, dan keutuhan. Kalau kamu merasa pesan ini berbicara langsung ke hatimu, pastikan kamu sudah subscribe ke channel ini. Karena setiap video di sini bukan hanya konten, tapi penuntun, pesan-pesan yang akan terus datang untuk menemanimu kembali pada kekuatanmu, sedikit demi sedikit. Aku juga ingin mengundangmu untuk menuliskan di komentar, apa yang sedang kamu pilih untuk pulihkan dalam dirimu hari ini. Biarkan itu jadi benih kesadaran, dan siapa tahu, dari jawabanmu, akan lahir kekuatan baru yang kamu bahkan belum sadari ada. Klik tombol suka jika kamu merasakan koneksi nyata selama pesan ini berlangsung. Itu bukan hanya dukungan, tapi konfirmasi batin bahwa kamu sedang memilih perjalanan ini dengan sadar. Dan kalau kamu melihat angka 555, 717, atau 999 muncul di hidupmu hari-hari ini, itu bisa jadi semesta sedang mengkonfirmasi bahwa kamu ada di jalur yang tepat. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, setidaknya untuk sekarang, ada satu video lagi di sini, tepat di samping ini, yang melengkapi isi hati yang baru saja kamu buka. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Kita masih punya banyak hal yang harus dibicarakan.